Wazawaju nisfuddin. Anda begitu nikah, berarti sudah sempurna separuh agamanya. Sudah sempurna separuh agamanya. Sebuah video yang menunjukkan seorang perempuan terluka dan meminta pertolongan viral di media sosial. Korban adalah seorang istri yang dianiaya suaminya dengan senjata tajam. Saat dianiaya, korban melakukan live streaming untuk meminta pertolongan teman-temannya karena di rumah hanya ada korban dan pelaku. Kemarin jagat maya dihebohkan oleh dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Yang dikabar itu bermula dari beredarnya foto yang memperlihatkan Vena mengalami luka yang sangat memprihatinkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan cinta dalam masing-masing hambanya. Dari cinta ini yang terus menggelora, Allah padukan dengan pasangannya. Allah telah menulis pasangan masing-masing sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Khamsina alfasana qabla khalqis samawati wal ard. Qaddarallah kulla syai'. Seperti itu Nabi menegaskan. Pemirsa, ketika kita punya pasangan, maka pasangan kita adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai para suami, janganlah Anda memperlakukan istri Anda dengan kasar, dengan kata-kata yang menyakitkan hatinya. Ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan fitrah seorang istri dengan kelembutan untuk bisa mendampingimu wahai suami. Maka Anda sebagai suami ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai qawwam. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Qawwam, satu akar kata dengan kata qama yaqumu, artinya tegak berdiri. Bahwa Andalah wahai para suami yang melindungi istri Anda. Andalah wahai para suami yang bertanggung jawab atas nafkah terhadap istri Anda. Andalah wahai para suami yang bertanggung jawab atas masa depan istri Anda. Apakah kamu ke surga atau ke neraka? Anda yang menentukan. Ini makna qawwam. Dan Andalah yang punya kewajiban untuk melindungi istri Anda. Qawwamun 'alan nisa. Perhatikan betapa ini sangat ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua menjadi hamba Allah karena kita ditentukan untuk bersungguh-sungguh patuh kepadanya dalam segala urusan, termasuk urusan keluarga. Jangan hanya dimaknai ketakwaan kita hanya urusan solat, hanya urusan puasa, hanya urusan zikir. Tidak. Anda ketika bersungguh-sungguh menjaga istri Anda, melindungi istri Anda, berkata-kata lembut kepada istri Anda, maka Anda bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang Allah sebutkan bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah yang telah menciptakan pasangan Anda. Lalu kemudian Allah membekali dua, yaitu mawaddah, cinta, dan rahmah. Bahwa cinta tidak cukup dibawa sendirian. Ketika Anda menikah, ketika Anda menemukan istri Anda, jangan hanya berbekal cinta, tapi harus berbekal kasih sayang, rahmah. Rahmah inilah yang akan membuat cinta menjadi abadi. Bagaimana Syekh? Subhanallah, subhanallah. Biar kita faham
bagaimana masalah rumah tangga ini. Biar kita terasakan masalah suami istri. Anda sekarang puasa, itu ibadah. Tahajud tarawih, itu ibadah. Baca Quran, itu ibadah. Nikah, itu ibadah. Melayani istri, itu ibadah. Melayani suami, itu ibadah. Yang ada pahalanya. Sampai hubungan suami istri, ada pahalanya. Coba bayangkan. Ini satu hal yang luar biasa. Di sini, wazawaju nisfuddin. Anda begitu nikah, berarti sudah sempurna separuh agamanya. Sudah sempurna separuh agamanya. Dan begitu Anda layani dengan baik, Anda bisa menjadi orang yang bahagia. Harus kita faham, tidak ada yang sempurna. Masing-masing punya kekurangan. Di sinilah tugas paling utama kepada suami dan istri. Apa? Melengkapi yang lain. Menutupi aib-aib yang lain. Kerjasama mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Suami istri itu ternyata Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya jelaskan. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling baik antara kalian yang baik kepada istrinya. Allahu Akbar. Artinya, kalau ada suami baik kepada istrinya, melayani dengan baik, jaga dengan baik, dia termasuk manusia paling baik di mata Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan, artinya di sini bukan cuma ikuti syahwat kita atau fitrah kita, tapi ternyata itu ibadah dan taat yang begitu luar biasa pahalanya di akhirat nanti. Karena itu, jadikanlah orang yang memanfaatkan hubungan suami istri ini, keluarga ini, biar menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, benar kata Syekh tadi bahwa hidup ini ibadah, termasuk suami istri ibadah. Maka seluruh perlakuan seorang suami terhadap istrinya dan perlakuan seorang istri terhadap suaminya hendaklah dimaknai dengan makna ibadah. Bagaimana supaya semua perbuatan baik suami maupun istri menjadi ibadah? Yaitu hendaklah masing-masing memperbaiki niat. Bahwa seorang suami berniat dengan menikah ini untuk ibadah. Sang istri juga berniat bahwa aku menjadi istri untuk ibadah. Karena ini ibadah. Ingat wahai para suami, janganlah sekali-kali Anda menyakiti istri Anda. Karena tidak mungkin makna ibadah itu terkandung di dalamnya sebuah kezaliman. Tidak pantas seorang mengaku ibadah, tapi ternyata di dalamnya terkandung makna kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Allah memberikan beberapa bekal. Yang pertama, jadikan gandengan suami istri ini sebagai cinta dan kasih sayang. Mawaddah warahmah. Yang kedua, hendaklah suami istri ini memaknai bahwa setiap perjalanan ini menuju Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ati'u Allah wa ati'u Rasul ulul amri minkum. Maka perbuatan seorang suami hendaklah dalam konteks mentaati Allah dan Rasulnya. Demikian juga seorang istri dalam konteks mentaati Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, hendaklah suami istri selalu bermusyawarah, saling terbuka. Wasyawirhum fil amr, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai segala perbuatan suami suka-suka suami sehingga istri tersinggung, apalagi sampai memukul. Naudzubillah min dzalik. Ingat bahwa Allah menciptakan seorang istri dengan kelembutannya. Jagalah perasaannya. Jangan sampai dia menjadi terluka dan menderita karena perlakuan yang kasar seorang suami. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan bahwa seorang istri seperti pakaian. Hunna libasul lakum. Dan seorang suami juga seperti pakaian bagi seorang istri. Wa antum libasul lahunna. Saudaraku rahimakumullah, apa makna pakaian? Pertama, pakaian adalah untuk melindungi tubuh. Maka seorang suami sebagai pakaian
hendaklah melindungi istrinya. Yang kedua, pakaian untuk menutupi aib. Maka seorang suami maupun istri hendaklah saling menutupi kekurangannya. Tetapi di antara keduanya justru saling melengkapi apa yang menjadi kekurangannya. Yang ketiga, pakaian adalah untuk melindungi dari berbagai macam penyakit. Karena itu seorang suami hendaklah saling menjaga, saling melindungi, dan saling menutupi kelemahan masing-masing. Dan sungguh ketika suami istri berfungsi sebagai pakaian, dari sini tidak akan terjadi lagi berita-berita yang sering kita dengar selama ini tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Karena mereka sudah paham bagaimana seharusnya menjadi seorang suami bagi seorang suami dan menjadi seorang istri bagi seorang istri. Gimana, Syekh? Subhanallah. Jadi kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rifqan bil qawarir. Ya, benar, Syekh. Allahu akbar. Rifqan bil qawarir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan perempuan itu, istri itu, ya seperti botol kaca, mudah pecah. Karena itu kata Rasulullah, rifqan bil qawarir, jaga dengan baik. Ya, jaga dengan baik di sini dua-duanya, zahir dan batin. Jaga dengan baik jasad dan ruhnya. Semuanya kita harus jaga dengan baik. Karena ini mudah sekali pecah. Ini subhanallah, bukan saya baik karena istri saya baik. Atau sebaliknya, saya baik kepada suami ini karena dia juga baik. Dia kasih semuanya, layani, jadi saya baik. Terus, kalau nasib anda punya suami yang tidak baik, gimana? Karena itu kita bilang ibadah. Untuk apa? Berubah fikiran kita daripada cuma menikmati dunia, mengangkat fikiran ini menjadi nikmati akhirat. Ya, apapun suami saya ini, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Surgamu dan nerakamu itu suamimu. Artinya, tetap saya jaga dengan baik. Saya maksimalkan. Saya usahakan berikan yang terbaik. Jaga dan layani dengan baik. Balasan dia apa? Bagi saya, gak apa-apa. Kalau dia balas dengan baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, tetap alhamdulillah. Allah nanti yang balas dengan surganya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام berikan hidayah kepada kami semua di bulan suci Ramadan menjadi hamba-Mu yang suci, hamba-Mu yang baik zahir dan batinnya, hamba-Mu yang selalu berikan kepada keluarganya yang terbaik bagi keluarganya. Hamba-Mu yang selalu menjaga istrinya. Hamba-Mu yang selalu mengajak keluarganya taat kepada-Mu, ya Arhamar Rahimin. Di bulan suci Ramadan ini, ya Allah, jadikanlah rumah kami rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kami, anak yang salih, salihah. Anak yang salih, salihah menjaga nama keluarga baiknya. Anak yang hafizah yang bisa bawa orang tuanya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana, hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.